Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya sobat otomotif, dimanapun kalian berada, semoga dalam kondisi yang sehat. Nah, di video kali ini saya sedang berada di dalam mobil Agya 2023 ya, unit baru yang lagi terpampang di depan showroom Toyota, teman-teman. Nah, di video ini saya nggak mereview untuk harga ataupun spek, teman-teman ya. Nah, karena di video sebelumnya ada yang menanyakan nih teman-teman ya, Bang, gimana sih caranya untuk menjaga kondisi aki, dan juga bisa nggak sih Bang, boleh nggak ya kalau misalkan aktifkan audio tanpa mesin dihidupin, nah terus efeknya apa teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe channel saya biar teman-teman bisa mengikuti video-video saya selanjutnya, karena saya akan memberikan informasi-informasi yang menarik nih buat teman-teman ya, terkait kendaraan-kendaraan Toyota, khususnya buat pengguna baru ya, yang belum begitu mengerti cara pengoperasiannya ataupun yang lainnya. Nah, jadi begini teman-teman ya, teruntuk kondisi aki nih buat teman-teman ya, gimana caranya biar kondisi aki mobil teman-teman ini tetap awet ya teman-teman. Nah, jadi yang pertama teman-teman lakuin pastinya ya, agar selalu memanaskan kondisi mobil ini ya, agar si akinya ini, yang pertama ini dia bisa selalu untuk melakukan pengisian teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan musik audio ya tanpa menghidupkan mesin, ya otomatis lambat laun si akinya ini makin lama makin ngedrop teman-teman ya, karena dia nggak ada pengisian. Nah, buat teman-teman ya yang mobilnya jarang dipakai, misalkan ya jarang dipakai, misalkan seminggu sekali ataupun seminggu 2 kali teman-teman ya. Nah, jadi pada saat melakukan teman-teman manasin kondisi mobil nih di depan rumahnya ya, nah pastikan untuk semua fitur-fiturnya ini dihidupkan teman-teman. Misalkan lampu headlamp teman-teman, nah lampu headlamp, lampu hazard, bahkan si AC ini sendiri pun teman-teman hidupkan semua. Nah, kenapa sih dihidupin semua? Nah, biar si fitur-fiturnya ini ataupun lampu-lampunya ini biar berfungsi juga teman-teman, untuk memastikan kondisinya ini tetap kondisi dalam normal gitu hitungannya. Nah, jadi kalau untuk aki mobil ini sendiri ya sebenarnya ya bisa dibilang walaupun aki basah, nah dia untuk perawatannya ini pun nggak terlalu ribet banget gitu teman-teman ya. Nah, pastinya untuk aki basah teman-teman selalu mengecek kondisi air akinya, karena ada batas lower dan uppernya teman-teman ya. Dan untuk mobil Matic terutama teman-teman ya, ini kan mobil manual. Kalau misalkan kondisi teman-teman akinya sudah mulai ngedrop gitu ya, ataupun pada saat di jalan berhenti gitu ya, pada saat di starter itu nggak bisa hidup teman-teman, ya bisa dilakukan secara manual ya, didorong gitu, dijedugin. Nah, tetapi kalau untuk mobil Matic ini sendiri pun ya nggak bisa teman-teman seperti mobil manual. Jadi dia mengandalkan aki untuk angkatan awal, untuk start awal gitu ya. Nah, gimana ya caranya membedakan kondisi aki yang baru, kondisi aki yang masih fresh gitu ya, masih voltasenya masih besar, dengan kondisi aki yang makin lama makin melemah gitu. Nah, biasanya pada start awal ya, untuk starter, kalau untuk aki yang sudah mulai lemah ini biasanya pada saat starter ini kondisi kombinasi meter ataupun starternya agak lama teman-teman, zeng gitu. Jadi agak ada jeda atau ngedipnya dulu nih di kombinasi meternya ini. Nah, karena kalau misalkan untuk di rumah mungkin ya nggak bisa menggunakan multitester karena keterbatasan alat. Nah, jadi untuk standar voltage dropnya ini untuk start awal ya teman-teman, jadi dia ini batasnya 10 voltase teman-teman untuk start awal. Kalau misalkan sudah di bawah gitu ya, nah jadi si kondisi akinya ini pun makin lama makin melemah gitu teman-teman ya. Nah, tapi teman-teman nggak perlu khawatir ya, kalau misalkan untuk unit baru, dia ini untuk kondisi aki dia ini masih bisa digaransikan teman-teman. Nah, selama 1 tahun atau ya di kilometer 20.000 teman-teman. Jadi teman-teman masih bisa mengajukan warranty claim. Nah, ini pun untuk pengajuan warranty claim
kami pun pastinya akan memeriksa teman-teman ya kondisi si akinya ini sendiri gitu ya. Nah, jadi kalau untuk pemeriksaannya ini, waranti klaim ini kami pasti akan mengambil data mobil teman-teman ya. Misalkan nih, kalau misalkan terindikasi ya teman-teman memakai lampu-lampu aksesoris gitu ya, misalkan lampu aksesorisnya yang ada di kolong ini teman-teman ya, biasanya kan pakai lampu aksesoris ataupun lampu-lampu tambahan, dan mungkin memasang klakson-klakson tambahan yang di luar standar pabrikan teman-teman ya. Jadi kalau saya sarankan ya, kalau misalkan untuk masih ada garansi mobil teman-teman ini, jangan dulu diapa-apain teman-teman ya. Jadi agar proses untuk warantinya ini pun kita untuk penanganannya lebih cepat ya. Jadi karena nanti data mobil teman-teman ini akan kami kirimkan ke Toyota Astra Motor. Kalau misalkan terindikasi tidak sesuai dengan pabrikan ya, pastinya nanti data teman-teman kendaraan ini pun bakalan ditolak gitu teman-teman. Nah, jadi untuk pastiin ya teman-teman, kalau untuk menjaga kondisi aki ya, terutama untuk kendaraan yang jarang dipakai ya, pada saat ingin memanaskan kendaraan mobil, pastikan semuanya berfungsi dengan benar. Difungsiin aja semua lampu-lampu, semua diaktifkan teman-teman. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis saja di kolom komentar. Nanti kita bakalan sharing sama-sama ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk video-video selanjutnya, pastinya saya akan memberikan informasi yang menarik buat teman-teman ya, terkait untuk perawatan kendaraan-kendaraan ya, terutama untuk teman-teman yang masih pemula gitu ya, yang belum mengerti apa-apa gitu. Nah, kalau begitu saya tutup teman-teman ya. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.